Kasus gagal ginjal akut pada anak kian bertambah di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan hingga tanggal 22 Oktober, dari 22 provinsi tercatat sudah terdapat 241 anak di Indonesia menderita gagal ginjal akut dan 133 diantaranya meninggal dunia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menjelaskan orang tua wajib waspada terhadap sejumlah hal sebagai langkah deteksi dini gagal ginjal, yaitu memperhatikan frekuensi buang air kecil yang menurun. Langkah yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama sejumlah lembaga terkait ialah melakukan pendataan serta melakukan mitigasi dan sosialisasi terkait obat-obat yang sementara tidak boleh digunakan untuk mengobati demam pada anak-anak. Di awal September kan Agustus pernah naik tuh. Kita melakukan pendataan, kemudian bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dinas Kesehatan, jadi serentak ya. Kita melakukan mitigasi dengan sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat dan edaran ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dokter-dokter, untuk waspada ini. Dugaan sementara, Kemenkes menyatakan penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak karena ditemukan adanya kandungan senyawa berbahaya pada obat sirop, yaitu etilon glikol, dietilon glikol, dan etilen glikol butyl ether pada 7 dari 11 pasien. Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia Keri Lestari mengatakan sebenarnya 3 senyawa cemaran ini jika masih di bawah ambang batas toleransi tidak akan masalah. Meski begitu, saat ini semua pihak sedang bergerak, baik BPOM, Kemenkes, dan perusahaan obat untuk melakukan self-assessment, termasuk melihat kembali dari bahan baku yang ada di sarana produksi dan produk akhir. Ambang batasnya itu adalah 0,1% EG dan DEG yang ada di propilen glikol dan ada di gliserin, sedangkan kalau di polyethylene glikol itu tidak boleh melebihi dari 0,2%. Kalau kita akan melakukan atau kita akan mengajukan izin edar ke BPOM, itu tahap awal itu adalah sarana produksinya itu perlu disertifikasi oleh BPOM. Di mana sertifikasi itu termasuk quality assurance dan quality control dari semua bahan baku. Jadi bahan baku yang ada itu memang tidak boleh tercemar oleh cemaran yang kita sebut sebagai EG dan DEG tadi. Menanggapi berbagai upaya yang telah dilakukan Kemenkes dan lembaga lainnya, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandi Yuda mendorong pemerintah menyampaikan ke publik mengenai perkembangan kasus seperti yang dilakukan dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, penyampaian informasi juga penting dan berguna sebagai antisipasi masyarakat terhadap penyakit tersebut. Yang bertanggung jawab memberikan referensi pasti itu masyarakat, pemerintah dan atau badan publik. Nah, disinilah sebenarnya penekanan dari Komisi Informasi Pusat bahwa pemerintah dan atau badan publik harus memastikan informasi itu sesegera mungkin dan disampaikan dengan cara yang mudah, bukan lewat edukasi-edukasi yang misalnya sangat segmented. Knowledge-nya dan segala macam betul-betul harus mudah karena ini kaitan sama hajat hidup orang banyak. Arya menambahkan, pihaknya berharap agar keterbukaan informasi berjalan dengan tepat agar bisa mengurangi kekhawatiran orang tua usai Kemenkes merilis sejumlah obat yang dilarang untuk dikonsumsi oleh anak. Dengan begitu, para orang tua bisa mencari alternatif obat seperti yang juga disampaikan pihak Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu melakukan terapi non-farmakologi atau terapi selain dengan obat. Iqbal Kiyarso, Andri Kurniawan, Jakarta.